Tetapi kan lama-kelamaan kemudian tadi yang Mbak Sari tadi buktikan kan tidak terjadi. Bisa saja itu alibi kan untuk mengkelabui dan faktanya kan akhirnya terjadi. Jadi saya juga banyak di luar sana mendapatkan konsultasi yang serupa dengan yang dialami oleh Mbak Sari. Tapi inilah saya kira pentingnya masing-masing itu menjaga kepercayaan. Yang kedua harus diingat bahwa ketika orang sudah bersuami istri itu adalah tidak serta-merta menikahi laki-laki pada suami itu istri, tetapi ini adalah mengambil amanah Allah yang amat sangat berat yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai mitsaqon ghalidho. Lah apa implikasinya mitsaqon ghalidho itu? Ketika sudah ikatan yang sangat kokoh tali dengan Allah ini, maka kemudian ketika terjadi satu saja mengalami pengkhianatan, maka konflik tak bisa terelakkan dan apa yang terjadi tadi perang Batara Yuda di rumah tangga tadi itu kan, sehingga akhirnya saya bisa memahami itu karena luasan emosi yang tidak tertahankan. Karena itulah apa yang terjadi. Rasulullah SAW memberikan bimbingan begini, apabila kamu berumah tangga kemudian ada benih-benih percekcokan, apa yang terjadi? Suami harus menghindarkan diri, jangan terjadi pertempuran. Kenapa? Ketika sudah itu pertempuran, luapan emosi nggak terjaga, maka inilah yang kemudian terjadi. Akhirnya apa? Ada yang terdolimi, ada yang mendolimi. Lah Al-Quran membimbing jangan sampai ada yang terdolimi dan jangan apalagi mendolimi, kan begitu kan. Makanya biasanya suami, karena itulah ada kasus menarik yang dialami. Jadi pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah hadir di rumah Fatimah dan kemudian bertanya pada putrinya, Fatimah, mana suamimu Ali? Dia tadi ya Rasulullah, dia tadi pergi, sepertinya dia tadi sedang marah denganku. Maka kemudian Rasulullah nggak tega melihat putrinya seperti itu dan Rasulullah tahu tentang Ali, apa yang terjadi Ali. Kemudian pergilah, keluar kemudian bertanya pada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kamu di mana Ali? Ya Rasulullah, aku melihat Ali sedang di masjid. Dia sepertinya sedang ada masalah, tapi dia sedang tertidur tertelungkup di masjid itu. Apa mananya? Tentu pertengkaran pada zaman sahabat Ali karamallahu wajhah tentu jauh dari kita. Nggak sampai ucapan, nggak sampai, tapi Ali ingin menghindar tuh Pak, supaya tidak muncul letupan kata-kata yang tidak baik, apalagi dalam bentuk sikap. Lah tadi kan dicontohkan. Lah kenapa terjadi pada Mbak Sari tadi? Ya karena tadi itu suaminya melakukan tadi. Itu adalah apalagi ada didapati foto-foto, ini adalah sesuatu yang sangat tidak patut dan ini adalah sudah merupakan perbuatan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Mbak Sari itu sudah benar. Karena ini berada di rumah mertua, menceritakan pada mertuanya itu sudah benar. Maknanya adalah dia supaya dinasihati oleh orang tuanya. Itu sudah lengkap. Yang tidak boleh itu adalah menceritakan keluar. Jadi yang boleh diceritakan itu adalah pihak yang menjadi hakaman dari pihak dari suami. Kalau ada kasus dengan Mbak Sari berarti dia cerita pada keluarga Mbak Sari. Ya, itu bagian dari untuk menghentikan perlakuan zolim. Betul. Oke, Mbak Sari, setelah pertengkaran hebat itu, lalu bagaimana nih kehidupan berumah tangganya sehari-hari? Kehidupan rumah tangga kami jadi nggak ini. Saya sendiri juga nggak tenang. Saya merasa nggak tenang, merasa nggak damai dalam pikiran saya juga udah nggak ada ketenangan. Makanya saya memutuskan dari rumah mertua ini saya mau pulang dulu ke rumah mama, biar saya lebih tenang lagi gitu. Jadi saya pengen menenangkan diri sebelum semua ini beres, saya ambil keputusan gitu. Saya harus menenangkan diri dulu gitu. Saya pulang ke rumah mama. Mama nanya apa? Mama tahu. Begitu mama tahu, saya cerita kenapa ada apa gitu, mama tahu gitu. Mama tahu bahwa saya tuh ada masalah begini ma gitu. Tapi begitu saya lagi di rumah mama, selingkuhannya malah datang ke rumah mama. Kok bisa tahu? Iya, tahu dia. Dalam rangka apa dia datang ke situ? Iya, dalam rangka dia minta pertanggungjawaban suami saya. Karena waktu itu suami saya ngomongnya bujang. Tapi kok justru malah ngasih alamatnya ke rumahnya? Dia tahu dari nyari info gitu, tahu dari tetangganya ini infonya di mana gitu. Makanya dia datang ke rumah mama karena, yang dia karena nggak tahu rumahnya dia aslinya. aslinya. Nggak tahu rumah dia aslinya. Tahunya rumah saya, rumah mama saya. Nah, dia datang ke situ. Ada suami saya juga, dan saya juga di situ, semua satu keluarga kumpul. Dia datang ke situ. Di situ udah perang besar-besaran lagi karena terima kedua kali aja di HP aja saya udah sakit banget, saya masih sakit gitu. Tapi ternyata ketiga kalinya kenapa dia harus datang ke rumah dan ngaku semuanya perbuatan suami saya. Ya. Siapa ya? Ya? Mau cari siapa? Ibu Nusari kan? Iya betul, saya
ibunya Sari? Temannya Sari? Ayo, silakan. Duduk dulu ya. Silakan. Ya. Ada apa? Cari Sari? Tolong saya, Bu. Iya. Tolong minta Mas Surya tanggung jawab sama saya, Bu. Apa? Tanggung jawab apa? Ibu nggak ngerti nih. Tolong kamu jelaskan. Ada apa? Surya harus tanggung jawab apa? Coba jelasin. Saya sama Mas Surya saling mencintai, Bu. Kami sudah sering berhubungan Terus? dan Mas Surya sering meniduri saya, Bu. Apa? Dan sekarang saya mau minta pertanggungjawaban Mas Surya, Bu. Ini nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin nih. Minta pertanggung jawab. Kamu tiba-tiba datang ke sini. Ini nggak mungkin nih, nggak mungkin. Kamu bohong kan? Kamu pasti bohong. Kamu tahu kan? Surya itu sudah punya istri. Istrinya itu anak saya. Kamu pasti perempuan nggak bener nih. Kamu keluar ya. Kamu keluar dari rumah saya. Kamu pergi. Saya nggak bohong, Bu. Tolongin saya, Bu. Udah, kamu pergi kan? Ya, nggak bener nih perempuan nih, nggak bener banget. Pergi kamu. Ya, waalaikumsalam. Ada apa? Ribut-ribut di rumah? Ini nih Sari nih. Perempuan ini datang ke rumah kita, Nak. Tiba-tiba dia minta pertanggungjawaban sama suaminya si Surya. Coba nih, Surya jelaskan ada apa ini? Jelaskan sama ibu sama istri kamu. Ada apa? Kamu bilang sama semua orang kita ada hubungan, Mas. Kamu kan akan nikahin aku, Mas. Apa-apaan ini? Jawab, Mas. Apa? Astaga. Kamu selingkuh sama Mas Surya? Jawab. Bener kamu selingkuh sama dia? Surya, jelasin Surya. Kamu berani-berani datang ke sini, dasar kamu nggak tahu diri ya? Minta pertanggungjawaban sama suami orang. Terus kita nikah, Mas. Apaan kamu? Kamu ngapain lagi kesini? Sari, Sari. Jahat kalian berdua. Ampun. Sudah. Apa-apaan sih Sari, Sari, aku bakal jelasin, Sari. Oke, setelah semua ini terbuka, terus kemudian suami jujur, lalu bagaimana dengan suami ini? Dia tetap nggak mau diceraikan, saya tetap mau menceraikan. Saya udah nggak mau hidup dengan dia. Saya udah nggak mau mempertahankan rumah tangga ini. Saya tetap harus cerai dan saya harus cerai. Saya menuntut terus cerai. Tapi suami nggak pernah mau menceraikan saya. Akhirnya saya yang proses cerai sendiri. Tapi sebelum saya proses cerai, saya udah jatuh sakit duluan. Jatuh sakit. Oke, artinya apa yang dilakukan sama Mbak Sari sudah masuk syariat Islam Pak Ustadz ya? Karena suaminya sudah melakukan penzinaan di situ. Kalau dalam pandangan hukum Islam ini sudah bisa difahami dan bisa dimaklumi. Difahami dan bisa dimaklumi itu apa maknanya? Maknanya adalah bahwa tadi yang saya ingin memberi ingin memberikan catatan dari Mbak Sari tadi, ketika ini kan pulang sebentar di rumah, kemudian suami balik ke rumah Mbak Sari dengan harapan kan menyusul. Iya. Ini juga sudah langkah yang bagus. Jadi apabila para pasangan suami istri ada bermasalah, ada konflik mungkin, ada persoalan kecil maupun besar, kemudian istri itu pulang, maka suami jangan membiarkan, suami harus segera menyusul kepada dia. Ini adalah bagian dari yang disyaratkan oleh Islam. Tapi ternyata Allah tidak membuka persoalan yang lebih besar, rahasia yang semula ini bagian dari kasih sayang Allah kepada Mbak Sari ternyata ditampakkan dari keraguan yang pertama tadi, itu alibi dari suami tadi. Akhirnya datanglah wanita. Dan apa yang dilakukan oleh sikap Mbak Sari? Saya mengapresiasi sikap Mbak Sari. Yang pertama adalah dia tidak serta-merta mempercayai cerita dari wanita datang. Karena apa? Dalam benaknya dia, jangan-jangan ini ada perempuan lain yang sengaja ingin menghancurkan rumah tangga dia, kemudian mengaku-ngaku tadi, maka kemudian adalah cross check. Cross check apa? Cross check kepada pengakuan langsung kepada suaminya, dan ternyata suaminya mengakui secara langsung. Maka keputusan yang terakhir adalah tergantung pada Mbak Sari apa sikapnya. Setelah dua-dua informasi didapatkan, dan ini adalah termasuk pelanggaran pertama, melakukan maksiat kepada Allah, yang kedua berkhianat kepada istri.